Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek masuk di pekan kelima atau pertemuan kelima ya, yakni membahas mengenai perulangan dan array. Baik, apa saja yang akan kita pelajari, yakni pembahasan mengenai perulangan dan array ya. Nanti kita akan, kalau dalam istilah ini dalam perulangan looping ya, looping dan array ya. Nanti kita akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya, nanti kita akan bahas dulu perulangan, kemudian nanti ada gabungan antara perulangan dan array ya. Jadi penerapan array ini kita gabungkan dengan kasus di looping atau di perulangan ya, array. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kelima ini ya, pertemuan kelima ya bahasnya, yakni memahami penggunaan perulangan dan array dalam pemrograman Java. Jadi kalian harus memahami ya. Jadi di pertemuan kelima ini ada capaian. Jadi bagi kalian yang mempelajari ya pembahasan mengenai perulangan ya, di pertemuan kelima ini wajib lulus ya, wajib bisa memahami ya penggunaan dari perulangan dan array ya. Kemudian kita bahas yang pertama ya, bentuk umum atau rumus dari perulangan ya. Perulangan itu ada 3 yang di dalam kita bisa menerapkan perulangan. Ada 3 kategori atau 3 tipe perulangan ya di pemrograman Java ya. Ini bisa menggunakan for ya, dengan bentuk umumnya di sini ada for kondisi awal ya, persyaratan atau kondisi akhir, terus increment atau penambahan ya. Kemudian di sini ada block statement. Ini bentuk umum dari for ya, perulangan. Nanti kita akan langsung mempraktekkan. Ini tipe pertama ya, for ya. Jadi for ya, kemudian while ya. While tipe yang kedua yakni kondisi ya, buka kurung, kondisi tutup kurung, ada buka kurawal, ada block statement. Nanti block statement yang akan diulang ya, diulang-ulang terus ya. Ini di sini di block statementnya. Jadi akan melakukan suatu bentuk perulangan ya, selama kondisinya bernilai benar ya. Terus dia ya, jika benar maka terus akan melakukan perulangan. Jika salah dia akan berhenti ya. Nah, kemudian juga the while ya, bentuk umum ya. Ini perbedaannya kita menggunakan do ya, block statement. Nah, nanti istilah while, do while, for ya seperti apa, Anda nanti silakan cek di slide atau modul. Ya, ini saya hanya meringkas saja. Ya, ringkasan, silakan Anda nanti lihat dan juga mempraktekkan juga ya bentuk contoh-contoh ya pada kasus while, maupun for. Ya, silakan nanti Anda simak kembali atau lihat ya, cek. Kalau kita lihat dari slide ya, ini di pertemuan ke-5 ya, kita buka pertemuan ke-5 itu ya, untuk pertemuan ke-5 ya. Nah, nanti silakan Anda cek ya, cek ini ya, ada for ya. Ini saya meringkas dari ini, jadi mohon untuk kalian harus tetap melihat ya, ngecek ya, membaca juga slide dan modul ya, jadi tidak hanya fokus pada ringkasan yang saya sampaikan pada video instruksional ini ya. Jadi saya membuat ringkasan supaya mempermudah saja dalam penyampaian di dalam PowerPoint ya. Silakan Anda cek kembali, baca kembali, dan juga harus mencoba ya beberapa contoh-contoh latihan yang ada pada slide ini ya. Ya, nanti silakan coba ya. Jadi silakan dipahami ya, kalau misalnya ada hal-hal yang kiranya disampaikan, tanyakan ya gitu. Ya, silakan.
Nah, ini untuk yang while ya, instruksi perulangan mirip ya dengan for. Jadi akan terus melakukan perulangan ya selama syarat tersebut terpenuhi. Ini maksudnya bernilai benar ya, while syarat gitu ya. Kemudian juga ada yang do while. Nah, do while kebalikannya dia melaksanakan perulangan terlebih dahulu ya, baru melakukan pengujian eh, kondisinya atau syaratnya. Ya, perbedaannya di situ. Jadi mohon dicek kembali slide-nya, dipahami ya. Kemudian juga beberapa latihan dicoba ini. Ya, ini kan dasar-dasarnya dari sini ya. Saya mau melakukan ringkasan, saya langsung masuk ke dalam kasus. Ya, nanti kasus yang saya berikan dalam ringkas ini langsung ke dalam studi kasus. Ya, nanti silakan dicoba. Oke. Kita kembali lagi ke step yang awal. Ada for, while, do while. Anda perhatikan bentuk umumnya. Ya, jadi jangan terbalik-balik ya. For, while, do while ya. Jadi antara while dengan do while jangan terbalik. Jadi kalau yang while jadi kondisi terlebih dahulu, kalau yang do while jadi while-nya adalah di akhir. Jadi dia cetak dahulu baru menampilkan atau memberikan suatu kondisi persyaratan ya. Jika dia benar dia akan lanjut untuk melakukan perulangan ya. Itu looping ya. Ini ada contoh subclass-nya dan main class-nya ya, main class for, while dan do while. Ya, perbedaannya di mana? Saya langsung memberikan kasus ya. Nanti kita masuk ke shortcode-nya di NetBeans ya. Nanti kita langsung masuk ke shortcode-nya di NetBeans. Di sini jelas subclass ada nilai ujian her ya, ini nilai ujian her, kemudian hasil ya, grade ya. Di sini ada string name nama. Ini apa namanya, variabel ya atau atribut yang digunakan atau yang dideklarasikan ya. Ada kurang lebih ada 5 ya, ada 5 sorry ada 6 ya, 6 dengan grade variabel atau atribut yang dibutuhkan. Tapi mohon dilihat lagi ya, parameter hanya 4 yang digunakan. Jadi name, nama, nilai akhir dan nilai her. Jadi hanya ada 4 untuk digunakan sebagai parameter. Yakni name sama dengan X1, nama sama dengan Y1, nilai akhir X, nilai her Y. Ya. Nah, di sana ada metode non void. Ya, jadi harus dibedakan antara metode non void dengan void. Ya, ini saya tidak membahas kembali ya secara detail, saya hanya mereview saja. Silakan dicek video instruksional di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, public double get nilai akhir ya. Nah, ini suatu metode ya non void. Jadi ini dilakukan sebuah return nilai akhir kali 0 atau 0,3 ya. Public double saya gunakan double ya. Return sini public double get nilai her. Nilai her-nya 0,7. Ya, ini kenapa ini ada nilai akhir, nilai her. Kalau dalam proses nilai ujian her itu ya ada nilai akhir Anda mendapatkan nilai berapa, ya, misalkan grade-nya C, ya, grade-nya C itu misalkan taruhlah 67 ya, atau 69 misalkan ya, taruhlah 69 nilai paling kecil untuk yang grade C, misalkan C itu kan optional, silakan mau Anda her misalkan gitu ya. Kemudian public get nilai her-nya adalah Anda melakukan ujian remedialnya, perbaikan. Remedial dikalikan dengan 0,7 ya, jadi nilai her-nya yang terakhir berapa nilainya ya. Nah, kemudian ini ada rumusnya di sini ya. Jadi ada get nilai akhir, get nilai her. Nanti ini akan dijumlahkan ya, dimasukkan ke dalam variabel nilai hasil. Jadi return nilai hasilnya di dalam get hasil. Nah, kemudian nilai hasil akan kondisikan atau diseleksi. Ya, jika nilai hasilnya lebih besar sama dengan 80, maka grade-nya B. Jadi ya. Nah, kalau misalkan nilai hasilnya else if, nah di sini ada gabungan ya antara kondisi dengan
logika AND dan OR ya. Ini ada logika, operator logika jatuhnya ya. Ini operator logika AND atau DAN. Nah, di dalam pemrograman Java, logika DAN ini menggunakan lambang ini, ya, dua lambang ini. Ya, nilai hasil lebih kecil sama dengan 79 dan nilai hasil lebih besar 69, grade-nya C. Ya, jadi ini range nilai. Ya, nanti Anda bisa mengatur, menyesuaikan dari range nilai tersebut, ya. Nah, kemudian ini untuk mencari grade ya. Nah, dari grade nanti return grade. Jadi ada public non void-nya cukup banyak di sini, ada 4 ya. Jadi get nilai akhir, get nilai akhir, get hasil sama get grade. Ya, nah ini apa namanya? Ada 4 ya untuk yang metode non void. Nah, untuk metode void-nya 1 ya. Ini untuk membantu saja dalam memproses cetak ya. Di situ ada get cetak ya. Nah, di sini ada get cetak ya. Void get cetak ya. Ini jadi untuk proses cetak ya. Jadi menampilkan hasil nilai ya. Di sini get hasil kita panggil, ini dari mana Pak? Dari sini get hasil ya. Hasil ya. Kemudian get grade. Nah, jadi kita panggil sini ya. Kita untuk cetak ya. Jadi memang metode ini ya berfungsi memang untuk menampung suatu nilai dari proses. Misalkan di sini kan prosesnya di mana? Prosesnya di sini kan. Ini memproses seleksi kondisi. Ya, jadi nanti akan di return grade-nya. Gitu ya. Nah, grade-nya di return. Kembalikan. Nah, kemudian juga sama juga. Ya, return. Makanya di sini fungsinya metode non void itu. Ya, jadi kalau void hanya menampilkan saja, kalau non void dia melakukan suatu pengembalian nilai. Ya, ini return. Ya, ini return juga. Ya. Nah, ini penting di sini pemahaman ya. Jadi memang logikanya sebenarnya banyaknya di subclass ya. Kalau di main class kita hanya memanggil saja ya, memanggil ya, lebih banyak memanggil ya. Baik, ini subclassnya ini sebenarnya sudah masuk ke dalam pembahasan materi sebelum-sebelumnya nih ya, pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini main class-nya di sini ya. Kita bahas main class-nya adalah looping dan array. Kita bahas yang looping dulu ya. Nanti baru kita masuk ke kasus yang gabungan antara looping dan array. Ya, posisi di mana loopingnya? Di sini kita menambahkan ya dua variabel yang nanti digunakan untuk proses diantaranya proses looping ya, yakni integer i dan integer n. Ya. Nah, kemudian di sini string a b ya dan double cd ini disesuaikan dengan parameter yang digunakan karena kita menggunakan parameter ada 4 ya. 1 ya. 2, 3, 4. Sehingga ya, kita membutuhkan juga ya untuk menampung hasil inputan di dalam main class 4 juga. Ini tipe string untuk AB 2, double 2, CD. Disesuaikan saja ya, ada 4 ya. Nah, jadi silakan Anda menentukan saja variabel bebas ya, mau A, B, C, mau X, Y, Z silakan saja. Kemudian input stream reader kita menggunakan Java IO ya. Ini saya tidak bahas karena sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Kita masuk ke dalam di sini berikutnya baris berikutnya masukkan jumlah looping ya. Nah, jadi nanti n ini menampung ya hasil jumlah looping kita. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yakni for i sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini for ya. Nah, ini poinnya di sini. For i sama dengan 0 ya. I lebih kecil n ya, i plus plus. Nah, jadi di sini kita melakukan proses looping. Apa saja yang di looping ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan misalkan looping di sini n ya. N, masukkan jumlah looping. Ya, misalkan kita masukkan jumlah loopingnya ada 2 misalkan gitu ya. N sama dengan 2 misalkan ya. N sama dengan 2. Nah, I diberikan nilai awal adalah I sama dengan 0. Ya, I
sama dengan 0. Kita kondisikan di sini. Itu ada I, ya, I lebih kecil N. Nah, kita munculkan 0, apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya, kan begitu pertanyaannya. Benar, berarti langsung dicetak kan, berarti I plus plus. Di sini ada I plus plus. Kalau I plus plus, I-nya berapa? I-nya 0. Berarti 0 plus 1. Jadi makna dari I ya. Maaf, ini I. Jadi makna dari I plus plus ini bermakna I sama dengan I plus 1. Ya. Ini sama maknanya ya. I sama dengan I plus 1. Jadi I plus plus. Jadi misalkan 0 plus 1 sama dengan 1. Kan gitu. Nanti baru dia melakukan proses cetak ya, tampil datanya ya, cetak ya. Kemudian dikondisikan lagi, ini 1 kan, nah, I-nya, I terakhir 1 sekarang. Masuk lagi kondisi kedua, 1 apakah lebih kecil dari 2 kan begitu. Ya. Oke, Pak, benar misalkan gitu kan. Nanti baru cetak lagi, nambah lagi. Berarti di sini terakhir I-nya berapa? 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, nanti cetak lagi. Jadi ada 2 kali cetak, 1 kali, ini 2 kali. Nah, baru kondisikan lagi. 2 di sini I-nya terakhir kan. 2. Apakah 2 lebih kecil 2? Tentu salah. Jadi hanya 2 kali melakukan proses looping. Ya, jadi nanti nah disinilah perannya. Nah, block statementnya di sini. Ini namanya block statement. Inilah yang akan diproses. Ya, ini juga di sini ada apa? Deklarasi pembuatan objek dan kita panggil getCetaknya. Jadi ini block statement ya, BS block statement. Ya, nanti yang akan dicetak itu ya, akan ditampilkan. Ya, masukkan NIM, A, ya ini nggak perlu saya sampaikan lagi. Silakan di review kembali materi sebelumnya ya. A input read line, B input read line, C double pass double, input read line dan seterusnya. Ini menampung hasil inputan yang di looping tadi. Tapi logikanya Anda harus pahami nih ya. Ini sudah masuk di dalam pembahasan looping ya. Begitu juga kasus yang sama dengan yang mainnya while. Anda nanti silakan mau pilih yang mana bebas. Ya, ini teknik saja. Mau gunakan while silakan, do while silakan, for silakan. Jadi tidak ada yang jadi di sini bukan menjadikan salah satu di antaranya unggul, enggak ada keunggulan. Ya, maksudnya enggak ada keunggulan tuh misalnya ini paling bagus ini, paling ini enggak ada. Ya, Anda silakan mau gunakan yang mana sesuaikan dengan kasusnya. Ya, sama seperti Anda menggunakan Java IO atau menggunakan Java Util Scanner. Silakan saja ya. Sesuaikan dengan kasusnya gitu ya. Yang saya pahami dan ketahui bahwa tidak ada yang salah satu di antaranya paling unggul, enggak ada. Ini hanya alternatif. Ya, jadi bukan membeda-bedakan atau membandingkan gitu ya. Nah, ini ya. Gitu ya. Nah, kecuali mungkin nanti ada terkait dengan yang jelas sesuaikan dengan studi kasus gitu aja. Ya, studi kasus seperti apa, silakan Anda menyesuaikan. Ya, kalau misalkan Anda lebih gunakan for Pak, lebih ini silakan saja nggak masalah. Di dalam penyelesaian juga kan kita melihatnya bukan dari sisi penggunaan dari Anda menggunakan for the while-nya, tapi kita akan melihat dari apa? Dari best practice-nya. Ya, benar nggak Anda pembuatan shortcut-nya kan begitu. Itu ya. Bukan Anda menggunakan ini for salah ini enggak. Jadi dari best practice yang pertama, yang kedua logikanya. Ya kan logikanya gimana? Logikanya benar ya Anda benar gitu. Tekniknya benar. Dan yang paling penting adalah tidak menyalahi konsep. Itu aja. Ya. Oke, ini for. Yang while pun demikian sama. Ya, perbedaannya hanya dari deklarasinya. Gitu ya. Ini block statement-nya. Ini block statement. Ya.
Kemudian juga yang dual juga sama. Ya, ini perhatikan ya. Ini block statement-nya. Jadi harus dipahami ya. Jadi silakan udah diberikan berapa contoh-contoh ya yang while maupun dual, ini langsung kasusnya. Ya, kasus for ya, while, do while ya, silakan nanti Anda gunakan salah satu di antara 3 tersebut. Ya, saran saya coba semuanya. Nah, silakan Anda oprek lah gitu ya, otak-atik aja silakan. Ya, selama belum ujian salah nggak apa-apa. Ya, di otak-atik mau ini silakan, mau lebih Anda lebih tekniknya punya teknik lebih efisien silakan. Ya, nanti kita bahas diskusi ya. Pak, saya nemukan yang lebih efisien Pak, dan baris code-nya dan seterusnya, silakan nanti sampaikan, kita diskusi. Ya, itu aja. Kalau teknik silakan Anda bisa mengeksplor ya. Yang jelas jangan menyalahi dari konsep yang sudah saya jelaskan di awal-awal ya. Ya. Anda mau saya berikan analogi waktu itu pernah di pertemuan sebelumnya, bahwa analogi dalam menggunakan konsep adalah Anda silakan seperti berkendara ya, berkendara sepeda motor misalnya. Anda silakan berkendara sepeda motor dengan kalau bahasanya dengan best practice gitu ya. Dengan nyaman, dengan aman, membuat kita aman, Pak. Ya kan? Ya, dan membuat orang lain yang menggunakan jalan juga adalah aman juga. Jadi jangan membuat orang lain kecelakaan gitu kan, dengan akibat dari kita gitu ya. Nah, kita membuat kendaraan lain pun nyaman, kita pun nyaman, aman dan nyaman gitu ya. Itu udah konsep satu tuh. Konsep kedua, Anda di jalan, Anda mengendarai kendaraan bermotor ya dengan di jalan yang benar. Maksudnya apa? Yang bukan jalan Anda jangan tempati atau jangan dilewati. Gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk konsep gitu ya. Nah, tekniknya silakan Anda atur, Anda mau mengendarai motor ya dengan gayanya beda-beda mungkin ya. Ada yang bergaya atau ibaratnya teknik-teknik dalam mengendarai motor kan, atau dengan mengendara kendaraan bermobil pasti berbeda-beda gitu kan, tergantung feelingnya gitu kan, antara Anda dengan kendaraan ya, feelingnya harus sesuai kan gitu. Nah, inilah, jadi silakan Anda mau eksplor terkait dengan teknik, silakan. Yang jelas Anda bisa memilih for, while, atau do while. Ini sudah masuk kasus ya. Kemudian ini untuk yang contoh lain ya, nanti ini hanya improve saja ya. Silakan Anda gunakan ya, bisa menggunakan yang while, for ya, for, while, do while ya. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke array ya. Nanti silakan juga Anda buka yang pertemuan slide atau modul tentang array ya. Poinnya adalah array ini adalah suatu kesatuan atau entitas ya. Jadi dia beranggota atau memiliki anggota dalam himpunan tersebut, yakni berupa variabel atau atribut ya, bertipe data yang sama dan dapat diakses dengan memanggil nama array beserta indeksnya. Nah, nanti indeks ini nanti akan berfungsi, akan ibaratnya bahkan bergabung dengan looping. Ya, jadi kita menggunakan indeks ini nanti kita akan terapkan loopingnya. Jadi gabungan antar looping dengan array. Ya, jadi array ini hanya menyimpan saja. Nanti prosesnya kita menggunakan looping ya, proses penyimpanan berulang. Ya, dengan nanti kita bisa memanggil namanya dengan nama indeksnya, nama array. Oke. Bentuk umumnya dalam implementasi di shortcode ada dua, yang Anda bisa menggunakan tipe data, buka kurung siku, tutup kurung siku, nama array. Yang pertama, atau Anda juga bisa menggunakan yang tipe yang kedua, silakan. Tipe data, kemudian spasi nama array, ya, nanti ada kurung siku buka, kurung siku tutup ya. Nah, ini penerapannya nanti bisa gunakan seperti itu. Ya, tipe data spasi nama array ya. Langsung di sini ada bawahnya nama array atau variabel sama dengan new tipe data. Jadi kedua-duanya Anda bisa gunakan. Ini bentuk umumnya ya, atau rumusnya. Ya, ini bentuk umum yang dimensi 2. Nanti kalau misalkan array itu kan memiliki ada
baris dan kolom. Ya, kalau kita masuk ke array ini, kalau dalam matematika itu masuk ke dalam matriks. Nah, kalau yang pernah mengikuti ya matriks, matriks ya. Nah, X1, X2, Y1, Y2. Ada matriks ya. Ini matriksnya ada ordo 2 kali 2 ya. Nanti berarti ada baris ya. Ini baris. Ya, ini termasuk baris. Ini kolom. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Ini baris kedua. Ya. Wah, belajar matematika lagi, Pak. Ya. Kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ilmu komputer ya, atau informatika ini masuk ke dalam rumpun matematika. Ya, ini kan dasar. Saya kira Anda memahami ya. Umum, ini matematika umum. Saya kira semua orang memahami ya. Ini matriks. Ini untuk yang dimensi 2. Nanti dimensi 2 nanti saya akan berikan kasus tersendiri ya. Ini tipe data, ada kurung siku buka ya, tutup, kurung siku buka lagi, tutup lagi. Jadi ada matriks di sini, ada X dan Y ya. Nah, jadi matriks new tipe data, jumlah baris di sini misalkan taruhlah X, ini jumlah kolom taruhlah Y. Ya. Ini untuk umumnya, untuk yang dimensi 2. Nanti kita akan terapkan contoh kasusnya. Ini dimensi 2 nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, kita akan bahas di studi kasus ya. Contoh di dalam arraynya ya, masuk ke implementasi ya. Saya ini langsung masuk ke main class ya. Subclass-nya mana Pak? Subclass sudah dari di awal ya. Sampai kita gunakan yang ini. Nih ya. Ya, subclass-nya. Kita masuk ke main. Ya, di sini ada main. Kita fokus di sini ya. Deklarasi yang pertama ya. Pertama deklarasi ini tidak saya bahas ya karena sudah saya sampaikan sebelumnya, IO exception dan lain-lain ya. Kita bahas di sini karena di sini ada yang berbeda ya. String ya. Pertama di sini karena sudah menerapkan array, jadi kita ingin melakukan proses looping gitu ya. Nah, tapi datanya kita simpan dulu dalam array berdasarkan indeks gitu ya. Nah, jadi nanti logikanya ketika kita melakukan proses input data di sini, ini kan di block statement ini, ya. Nantinya masing-masing variabel itu kita bisa menginput berulang kali. Ya, misalkan di sini ada indeks ada array misalkan di sini ya. Ya. Jadi kita bisa menyimpan beberapa data di sini ya berdasarkan dari indeks array tersebut ya. Nah, misalkan string A, B, ini double C, double D, beda perhatikan. Ya, variabel, deklarasi variabel berbeda. Ini variabel array ya dengan menggunakan buka siku, tutup kurung siku. Ya, beda dengan yang kita sudah sampaikan sebelumnya di sini. Dia hanya variabel biasa saja, variabel string A, B gitu ya. Karena di sini kita ingin melakukan proses simpan data berdasarkan indeks gitu ya. Nah, jadi kita gunakan variabel array. Ya, jadi array sebenarnya variabel juga ya, tapi bisa menyimpan data. Ya, di sini A, B, C, D ya. Jadi semua nanti ketika data kita input di sini masukkan NIM. Misalkan A buka kurung siku I, tutup kurung siku I itu adalah looping. Jadi untuk mengulang lagi, ulang-ulang lagi dan seterusnya. I-nya ini berapa? Indeks berapa? Indeks pertama misalkan. Kalau indeks pertama, indeks ke 0 ya. Array dimulai dari angka indeksnya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, misalkan inputan pertama misalkan X taruhlah gitu ya. Misalkan string, misalkan taruhlah X. Nanti input lagi NIM-nya misalkan Y misalkan. Z dan seterusnya. Jadi dia menyimpan. Ketika kita ingin memanggil lagi di sini, ini ada for 2 ya. Ini loopingnya pertama, ya ini looping yang pertama. Ini looping yang kedua. Jadi ada 2 looping. Ya, looping pertama ini melakukan proses input. Kita input dulu di sini ya sebanyak misalkan masukkan NIM, masukkan nama dan seterusnya. Misalkan masukkan nilai akhir. Kita masukkan nilai akhir misalkan di sini ada
ada 70 misalkan begitu ya, ada 75 gitu ya, ada 80. Saya coba dulu ya. Nah, misalkan kita berapa kali looping misalkan ya. Nah, masukkan NIM nama gitu ya. Ini nanti ada banyak variabel array ya. Ini kan variabel misalkan taruhlah ini variabel C gitu ya. Ini variabel C. Nanti C1, sorry C0, C1, C2, C3. Jadi ada 4 ya, penyimpanan ruang penyimpanan. Ya, karena array indeksnya dari 0 ya 0, 1, 2, 3. Misalkan masukkan nilai akhir misalkan masukkan NIM, nama dan seterusnya, kita masuk ke C ya, variabel C. Variabel C ya. Nah, masukkan nilai akhir misalkan gitu ya. Misalkan di sini ada 69 gitu ya, ada 70 ya, ada 67 gitu ya, ada 71 misalkan itu. Jadi dia akan melakukan proses input ya, menampung semua. Ada 4 data yang disimpan. Begitu juga dengan NIM ya. Di sini juga Anda misalkan logikanya dibuat lagi, misalkan di sini ada 4 juga Pak. NIM-nya NIM misalkan 11.021 dan seterusnya gitu ya. Ini A. Nah, ketika ini proses input semua, ketika NIM nama, nilai akhir, nilai akhir diinput berdasarkan dari variabel array, ya kan disimpan semua kan di A, kurung buka kurung situ tuh kurung situ I, B ya, juga sama C juga demikian ya, D. Input dia nampung di sini semua, ya nampung sini semua. Kemudian di sini ada nilai ujian her obj loop for, ini objek ya, sama dengan new nilai ujian her. Ini nama kelasnya, perhatikan, lihat kembali file yang subclass-nya. Masukkan di sini. Ya. Nah, masukkan di sini. Ya, A, variabel array, variabel array A, variabel array B, C dan D. Nah, looping yang kedua ini fungsinya untuk melakukan proses cetak. Ya, kita panggil lagi obj loop for. Kita deklarasikan objek dulu, kita untuk memanggil apa Pak? Manggil ini get cetak, karena memanggil get cetak harus menggunakan objek. Maka diciptakan objek dengan menggunakan kelas, jadi saling berhubungan. Masukkan lagi di sini parameternya, karena ada 4, kita masukkan semua parameternya. Gitu. Ya. Nah, terus ditampilkan ya, setelah ditampilkan kan ada total di sini. Ya, total nilainya di sini kan. Masukkan nilai her, jadi nilai akhir dengan nilai her kan diproses. Ya, nah, diproses totalnya berapa? Kan gitu. Nah, di sini juga harus dicek nanti menggunakan apa Pak? Get hasil nih, obj kita panggil get hasil. Get hasil dari mana? Get hasil dari metode non void di subclass ini. Get hasil ini. Jadi nilai hasil ini ya, nah, ditotalkan semua. Ya, ditotalkan semua. Oke. Nah, ini looping itu ya. Nah, looping semua itu dia. Kemudian Anda melakukan proses cetak. Cetaknya ada total dan data. Ini rata-rata hanya teks aja ya. Yang jelas di sini fungsinya di total. Dia menampilkan nilai totalnya untuk masing-masing mahasiswa. Jadi looping terus. Ya. Nah, kita buka di shortcode-nya ya di Nesbin. Nanti silakan Anda pengalaman sebagai pengalaman nanti berikan contoh ya penerapan pengulangan array dengan menggunakan Java IO ya atau menggunakan java.util.scanner silakan ya. Ini daftar pustaka. Kita buka dulu yang Nesbin-nya ya. Kita buka Nesbin. Langsung masuk ke looping array ya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Ini sudah saya pindahkan semua ke dalam Nesbin ya. Ini saya berikan spasi-spasi supaya Anda bisa memahami ini ya. Jadi ada looping pertama ini, kalau kita ini looping pertama ini ya untuk proses ini looping untuk proses input gitu ya. Kalau bahasanya seperti itu, ini outputnya Pak. Itu yang menampilkan ya hasilnya. Ya. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal ya. Kita jalankan di sini. Nah,
Pertama kali masukkan jumlah looping, jadi disesuaikan dengan sini. Ya kan, masukkan jumlah looping. Ya. Di deklarasi seperti ini ya, ini array deklarasinya. Silakan nanti disesuaikan. Ya. Array misalkan looping 2, misalkan. Jadi 2 kali looping. Ya, looping yang pertama kita masukkan nim. Ya, masukkan nim. Yang pertama kita masukkan misalkan 11, 12, 021, 422 misalkan. Nama, singkat saja, nilai akhir misalkan 69 misalkan. Ya, nilai hairnya misalkan 75. Nah, ya, dia total disimpan dulu dalam variabel total, ya, atau grade-nya. Ya, di sini masukkan NIM-nya, ini inputan dulu kan, masukkan NIM 12 021 423 misalkan ini ya. Misalkan taruhlah ini misalkan 67 misalkan itu, di sini ada 78 misalkan. Nah, nanti ini looping ke 0 ya ini karena looping dengan array index 0 ya berarti di 0 nilai hasil yang pertama adalah 73C. Yang kedua juga sama ya 74C. Ini totalnya sekian, ini hanya memberikan sebagai bentuk ini aja ya. Untuk mentotalkan nilai total dari semua. Sebenarnya nggak perlu ditotalkan, tapi ini nanti akan digunakan untuk proses yang lain, studi kasus yang lain. Nanti kalau membutuhkan menjumlahkan setiap hasil looping, ya kita harus menggunakan total ini. Nanti Anda memerlukan di studi kasus yang lain. Saya yakin nanti akan gunakan. Ya, oleh karena itu saya gunakan ini tambahkan sebagai total. Ya, sebagai total. Jadi total sama dengan total plus OBJ get hasil. Ya, total nanti tentunya diberikan nilai 0 dulu ya sebagai nilai awal. Rata-rata pun juga sama. Ya. Ini hasil looping per 0, looping pertama. Ya, nanti Anda bisa mempraktekkan ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang kurang dipahami silakan nanti bisa kita diskusikan. Oke. Ini nilai untuk yang looping dan array. Ya, ini arraynya masih dimensi 1. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang dimensi 2 yang sudah masuk di pembahasan studi kasus. Ya, studi kasus. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan ada pencerahan terkait dengan pembahasan looping dan array. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Nanti silakan mempraktekkan dan juga kerjakan pengalaman yang untuk pengalaman Anda tadi saya sudah sampaikan di slide di awal ya terkait dengan sebagai bentuk pengalaman Anda. Ya, nanti silakan Anda bisa mempraktekkan ini ya, berikan contoh ini. Ya, nanti berikut juga ada pustaka sudah saya sampaikan, silakan gunakan referensi-referensi lain. Jadi tidak hanya satu referensi ya. Jadi untuk pengembangan dari wawasan saja. Oke. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Ya, saya akhiri untuk pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.